Episode 2 ini dimulai di mana para pemain berkumpul di kamar setelah permainan pertama. Mereka semua tampak kelelahan dan ketakutan. Gi-hun juga sama lelahnya. Namun ia sangat bersyukur karena Sang-woo dan pria yang menariknya tadi menolongnya. Gi-hun pun berterima kasih kepada mereka berdua. Lalu staf masuk ke kamar mereka dan memberitahukan jumlah pemain yang tersisa. Dari 456 pemain, tersisa 201 pemain yang berarti 255 pemain sudah tereliminasi alias mati. Mendengar banyak yang tereliminasi membuat semua pemain bergidik ketakutan. Lalu ada seorang wanita yang memohon untuk mengeluarkannya. Ia ingin keluar karena ia bahkan belum memberi nama anaknya dan karena hal itu anaknya belum terdaftar kelahirannya. Dan disusul dengan yang lain. Mereka juga memohon untuk keluar dan mereka berjanji akan melunasi hutang-hutangnya. Staf menjelaskan bahwa mereka tidak berniat melukai atau menagih hutang-hutang mereka. Staf hanya ingin memberikan kesempatan kepada para pemain. Hal itu tentu dibantah oleh pemain. Bagaimana bisa? Dibilang kesempatan dengan membunuh mereka secara sadis seperti itu. Pemain pun memohon kembali. Mereka memang punya hutang tetapi bukan berarti mereka pantas mati. Staf menjelaskan mereka yang mati adalah karena melanggar aturan permainan. Dan jika mereka ingin selamat dan mendapatkan uang, maka mereka harus mengikuti peraturan yang ada. Para pemain tak peduli dengan uang atau hadiah apapun. Yang mereka inginkan sekarang hanya keluar dari permainan mematikan ini. Staf kembali menjelaskan tentang formulir persetujuan. Di pasal 1 terdapat pernyataan pemain tidak diperbolehkan berhenti bermain. Para pemain mengamuk dan bersumpah bahwa polisi pasti akan menemukan mereka dengan melacak ponsel mereka. Hal itu membuat staf marah dan menembakkan peluru ke langit-langit yang membuat para pemain kaget dan ketakutan. Staf kembali menjelaskan tentang pasal kedua yang berisi pernyataan bahwa siapapun yang menolak bermain akan dieliminasi. Sang-woo maju dengan berani dan mengingatkan tentang pasal ketiga di formulir persetujuan yang berisi pernyataan bahwa permainan bisa dihentikan jika mayoritas setuju. Staf setuju untuk diadakan pengambilan suara agar pemain bisa memilih untuk berhenti atau melanjutkan permainan. Sebelum pemungutan suara, staf memberitahukan tentang jumlah uang yang terkumpul di celengan besar yang tergantung di sana sesuai perjanjian sebelumnya. Para pemain tercengang melihat uang yang begitu banyak keluar dari celengan itu. Setiap pemain yang tereliminasi mempertaruhkan 100 juta won. Dan itu berarti uang yang terkumpul di permainan pertama adalah 25,5 miliar won. Staf juga menjelaskan, jika para pemain menghentikan permainan, maka uang tersebut akan diberi ke keluarga korban masing-masing 100 juta won. Sedangkan mereka yang selamat dan menghentikan permainan akan pulang dengan tidak membawa apa-apa. Para pemain yang tergiur dengan uang sebanyak itu pun menanyakan jumlah uang yang akan mereka dapatkan jika berhasil melewati ke-6 permainan. Staf menjawab mereka akan mendapatkan 45,6 miliar won sesuai dengan jumlah permainan yang ada. Pengumpulan suara pun dimulai dari urutan terakhir, yaitu Gi-hun. Gi-hun tentu memilih untuk menghentikan permainan. Mereka yang sayang nyawa mereka dan memikirkan keluarga mereka pasti memilih menghentikan permainan. Namun mereka yang tergiur dengan uang sebanyak itu memilih untuk melanjutkan permainan. Jumlah pemain yang menolak dan menyetujui permainan dihentikan pun terus melaju. Banyaknya pemain yang menolak permainan dihentikan membuat mereka yang ketakutan marah. Mereka menganggap pemain yang menolak permainan dihentikan itu sudah gila. Bagaimana bisa mereka mempertaruhkan nyawa mereka demi uang? Namun mereka yang menolak menghentikan permainan itu tentu punya alasan. Mereka beralasan hidup di sini dan di luar sana tidak ada bedanya. Bahkan di sini lebih baik karena mereka punya kesempatan untuk mendapatkan uang. Sedangkan di luar sana kehidupan yang keras akan menimpa hidup mereka. Belum lagi hutang-hutang yang tak terbayar. Proses perhitungan suara pun dilanjutkan. Hasilnya seri, dan pemain dengan nomor 1 lah yang menentukan permainan akan dilanjut atau tidak. Dan pemain nomor 1 itu adalah seorang pria tua yang pernah mengobrol dengan Gi-hun. Pria tua itu memilih untuk menghentikan permainan. Maka permainan pun dihentikan sesuai kesepakatan. Hal itu membuat para pemain yang ingin melanjutkan permainan marah. Namun permainan tetap akan dihentikan sesuai kesepakatan. Para pemain pun dikembalikan ke tempat asal mereka.
Gi-hun diturunkan bersama dengan gadis pencopet itu. Mereka diturunkan dalam keadaan hanya memakai pakaian dalam dan diikat. Gi-hun membantu gadis pencopet itu untuk melepaskan tali yang mengikat tangannya. Gadis pencopet itu pun langsung mengenakan pakaiannya dan kabur begitu saja. Gi-hun berteriak memanggilnya agar bisa membantunya melepaskan ikatan di badannya. Gadis pencopet itu pun menolak karena ia tahu bahwa Gi-hun akan meminta kembali uangnya. Gi-hun pun berjanji tidak akan meminta uangnya untuk meyakinkan gadis itu. Akhirnya gadis itu pun membantu Gi-hun untuk melepaskan ikatan di tangannya. Setelah ikatan terlepas, Gi-hun bangkit dan meminta kembali uangnya kepada gadis pencopet itu. Namun karena ikatan di kakinya belum terlepas, Gi-hun terjatuh dan gadis pencopet itu pun melarikan diri. Di lain tempat, Sang-woo diturunkan dengan pria yang menolong Gi-hun. Mereka diturunkan di pusat kota Seoul. Pria itu meminta tolong untuk meminjam ponsel Sang-woo untuk menelpon dan Sang-woo memberikannya. Sang-woo juga membelikannya ramyun. Sang-woo juga menanyakan kepadanya apakah ia ada yang untuk naik bus menuju Ansan. Pria itu pun menjawab bahwa ia akan berjalan kaki menuju sana. Sang-woo yang tidak tega pun memberikannya uang. Pria itu sangat berterima kasih kepada Sang-woo. Keesokan paginya, Gi-hun melaporkan tentang permainan mematikan itu ke polisi. Ia berusaha menjelaskan semuanya tentang apa yang dialaminya. Namun polisi tidak mempercayainya dan menganggapnya gila karena ceritanya tidak masuk akal. Gi-hun pun memberikan kartu nama yang berisikan nomor ponsel untuk mengikuti permainan itu. Polisi itu pun menelponnya, namun yang mengangkat adalah seorang perempuan. Gi-hun masih tetap berusaha menjelaskan, namun polisi itu mengusirnya. Gi-hun yang tidak percaya dengan polisi itu langsung berusaha menghubungi nomor itu. Namun ternyata nomornya tidak aktif. Kartu nama itu dilihat oleh seorang polisi muda di sana. Ia menatap keheranan ke arah kartu itu. Gi-hun pulang ke rumah, namun tidak ada siapa-siapa di rumahnya. Begitupun Sang-woo, ia diam-diam melihat ke arah ibunya yang sedang berjualan. Yang ibunya tahu bahwa Sang-woo sedang ada perjalanan bisnis ke luar negeri. Padahal Sang-woo sedang pusing dengan hutang-hutangnya sendiri. Oleh karena itu, ia tidak berani menemui ibunya. Gi-hun melihat hal itu dan mengajak Sang-woo berbicara. Gi-hun percaya bahwa Sang-woo akan bisa melunasi hutang-hutangnya karena ia pintar. Namun Sang-woo merasa itu terlalu mustahil. Hutangnya telah menumpuk terlalu banyak. Ia bahkan menjadikan aset keluarganya sebagai jaminan termasuk rumah dan toko ibunya. Ketika mengobrol dengan Sang-woo, Gi-hun mendapatkan telepon dari rumah sakit bahwa ibunya berada di sana. Ternyata ibunya telah lama menderita diabetes dan kemungkinan terburuknya kakinya harus diamputasi. Ibunya harus dirawat inap di rumah sakit, namun ia memaksa untuk pulang. Ia mengatakan bahwa mereka tidak punya uang untuk membayar biaya rumah sakit. Asuransi juga tidak ada karena telah dipakai oleh Gi-hun. Gi-hun sangat merasa bersalah akan hal itu. Polisi muda yang bertemu dengan Gi-hun tadi pagi itu ternyata sedang mencari kakaknya yang hilang. Ia pergi ke kosan kakaknya untuk mencari petunjuk mengenai keberadaan kakaknya. Di sana ia menemukan kartu nama yang sama ia lihat dengan yang Gi-hun berikan. Selepas dari permainan itu, gadis pencopet itu menemui adiknya di panti asuhan. Adiknya marah kepadanya karena ia tak kunjung membawa ibunya. Gadis itu berjanji akan membawa ibunya dengan cara apapun. Nama gadis itu adalah Kang Se-byok. Ia berasal dari Korea Utara yang melarikan diri ke Korea Selatan. Dan ibunya masih terjebak di Korea Utara. Polisi muda itu bernama Hwang Jun-ho. Ia pergi mencari tahu keberadaan Gi-hun karena ingin mencari petunjuk mengenai keberadaan kakaknya. Polisi senior yang menerima laporan Gi-hun pun memberikan alamatnya. Jun-ho langsung bergegas menemui Gi-hun. Di lain tempat, Ali atau pria yang membantu Gi-hun itu pun pergi ke tempat kerjanya dan meminta upahnya yang belum dibayar selama lebih dari 6 bulan itu kepada bosnya. Bosnya mengatakan bahwa ia belum mempunyai uang karena kerugian yang dialaminya. Ali tidak mau tahu, itu adalah haknya. Bosnya harus memberikannya. Dan ternyata di meja ada sejumlah uang. Bosnya yang tahu bahwa Ali melihat uangnya langsung bergegas mengambil uangnya dan pergi. Ali mengikutinya. Ia bertengkar dengan bosnya untuk mendapatkan uang. Bahkan ia mendorong bosnya hingga tangannya terluka dan tergiling mesin.
Ali yang melihat itu panik, ia langsung mengambil uang yang terjatuh lalu melarikan diri. Sebyok pergi ke tempat di mana ia pernah meminta bantuan mereka untuk membawa ibunya ke Korea Selatan. Mereka beralasan perbatasan sangat dijaga ketat dan perlu banyak uang untuk membawa orang pergi keluar dari Korea Utara. Sebyok marah karena ia pernah memberikan uang dengan sejumlah besar untuk bisa membawa ibunya ke Korea Selatan. Namun ternyata uang itu malah dibawa lari oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Di lain tempat, Sang-woo akhirnya menelpon ibunya. Namun ia tetap berpura-pura bahwa ia sedang di Amerika. Ketika ia ingin menjelaskan semuanya, tiba-tiba ibunya ada pelanggan dan pembicaraan ditutup. Selagi ibunya sedang menyiapkan apa yang dibeli pelanggannya, tiba-tiba datang segerombolan polisi yang mencari Sang-woo yang menjadi tersangka penggelapan dana. Ibunya sangat terkejut mendengar hal itu. Polisi meminta agar ibunya memberitahu keberadaan Sang-woo, namun ibunya mengatakan bahwa ia hanya tahu Sang-woo sedang ada perjalanan bisnis di Amerika. Di tengah keputusasaan Sang-woo, ada yang membunyikan bel rumahnya. Ternyata itu adalah kartu nama dari permainan mematikan itu, berisikan tanggal dan tempat yang harus menjadi tempat tunggu mereka jika ingin melanjutkan permainan. Di lain tempat, Ali pergi ke rumahnya, ia pergi menemui anak dan istrinya. Ia memerintahkan mereka untuk pergi naik pesawat dan Ali akan menyusulnya. Istrinya pun curiga karena uang itu juga berlumuran darah di amplopnya. Ali berusaha menenangkan mereka bahwa semua akan baik-baik saja dan mereka akan bisa berkumpul kembali. Keadaan mereka sangat terdesak. Sama halnya dengan Gi-hun. Ia mencari kesana kemari untuk biaya pengobatan ibunya. Ia pergi menemui temannya dan berakhir diusir oleh istri temannya itu. Untuk meredakan stres, ia pergi untuk minum soju. Ketika sedang minum, ia tidak sengaja bertemu dengan pria tua bernomor 1 di permainan itu. Dan akhirnya mereka pun minum dan makan bersama. Mereka juga mengobrol tentang permainan itu. Di lain tempat, salah satu preman yang juga menjadi preman itu dijebak oleh bawahannya. Ia hampir ditangkap. Karena hutangnya yang tak terbayar, orang-orang itu berniat mengambil organ tubuhnya. Namun akhirnya ia berhasil melarikan diri dengan melompat ke sungai. Gi-hun melanjutkan pencarian pinjaman uangnya, bahkan pergi menemui mantan istrinya untuk meminjam uang. Mantan istrinya itu pun mengatakan bahwa ia tidak punya uang. Ketika sedang berdebat, anak dan suami baru istrinya tersebut pulang. Gi-hun pun berpamitan kepada mereka dan beralasan bahwa ia hanya ingin melihat Gayong. Ketika di perjalanan pulang, suami baru mantan istrinya itu pun menemuinya dan memberikannya uang dengan syarat untuk menjauhi keluarganya. Gi-hun yang mendengar itu emosi dan memukulnya. Hal itu dilihat oleh Gayong dan membuat mereka berdua terkejut. Ketika sampai di rumahnya, polisi muda atau Junho itu menunggu di depan rumahnya untuk menanyakan tentang permainan mematikan itu. Gi-hun yang sangat tidak dalam kondisi yang baik itu menjawab bahwa ia hanya mengarang itu semua. Junho memohon kepadanya karena kakaknya juga hilang dan di kamarnya ada kartu nama itu juga. Gi-hun menolaknya dengan mengatakan bahwa ia sedang tidak bisa menolong siapa-siapa saat ini. Gi-hun pun masuk ke dalam rumahnya, namun ternyata di depan pintunya ada kartu nama permainan itu lagi. Karena keadaan yang terdesak, akhirnya Gi-hun dan pemain lainnya memutuskan untuk melanjutkan permainan. Mereka menunggu mobil jemputan untuk membawa mereka ke tempat permainan. Dan seperti biasa mereka juga dibius, namun Sebyok berhasil tetap sadar karena terus menutup hidungnya. Hwang Junho juga ikut dalam perjalanan kali ini secara diam-diam.